Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar. Nah, tentu saja harapan saya setelah Anda mengikuti perkuliahan pada hari ini, Anda mampu untuk memahami tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar tersebut. Dan tentu saja Anda sebagai seorang guru memang harus menguasai ya tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar sehingga Anda bisa memanfaatkannya ketika nanti Anda akan menjadi seorang guru ya. Tentu saja saudara, teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar ini sangat penting diketahui oleh seorang calon guru, apalagi seorang guru. Oleh sebab itu, mohon kiranya Anda bisa mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini hingga tuntas ya. Sebelum kita masuki materi pembelajaran yang baru, apakah Anda masih ingat apa itu tentang teknik tes dan juga teknik non-tes pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Baik, saudara, jadi pada dasarnya apabila Anda memberikan materi pembelajaran kepada siswa Anda, tentunya Anda harus melaksanakan tes hasil belajar sehingga kita mengetahui kemampuan siswa kita, prestasi belajar siswa kita, ataupun kita bisa mengetahui apakah si siswa tersebut memahami atau tidak materi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu kita dapat menggunakan teknik tes dan juga teknik non-tes untuk mengetahui hal tersebut ya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana sebetulnya kita membuat ataupun kita menyusun dan juga melaksanakan tes hasil belajar tersebut ya. Nah, jadi Anda harus memahami tentang teknik penyusunan dan juga pelaksanaan tes hasil belajar. Baik, saudara, saya akan memberikan share screen kepada Anda agar lebih mudah Anda pahami apa yang kita bahas pada kesempatan ini ya. Ya, jadi saudara, pada dasarnya tes hasil belajar itu merupakan salah satu jenis tes yang kita gunakan untuk mengukur perkembangan ataupun ya kemajuan belajar siswa kita ya setelah tentu saja mereka mengikuti proses pembelajaran. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda harus menyusun tes hasil belajar tersebut dan setelah disusun tentu saja Anda harus melaksanakannya ya karena tentu saja tes tersebut bisa mengukur perkembangan ataupun kemajuan belajar peserta didik Anda begitu. Nah, saudara, tes tersebut juga dapat dinyatakan sebetulnya sebagai tes yang baik apabila tes tersebut yang pertama ya valid. Tes itu valid itu cocok sesuai dengan apa yang Anda ajarkan ya. Itu. Nah, jadi jangan sampai nanti apa yang Anda berikan tesnya tidak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan pada materi pembelajaran. Nah, ini salah besar ya, sehingga tidak ada kecocokan nanti. Tidak valid, tidak ajak dia. Kemudian objektif. Nah, objektif ini maksudnya saudara bahwa sebuah tes itu tentu saja tidak bersifat subjektif, tidak semau kita sebagai seorang guru begitu ya nanti untuk membuatnya termasuk ya jawabannya sebetulnya yang bagus yang masuk akal. Objektif itu yang masuk akal, yang tentu saja ini bisa diterima oleh akal sehat kita ya. Nah, ini objektif. Jadi betul-betul tanpa adanya unsur
subjektif di sana. Nah, kemudian yang berikutnya ketiga reliable. Nah, reliable ini berarti tes yang Anda berikan itu sebetulnya kapanpun dilaksanakan, dimanapun, itu dengan siapapun, ya hasilnya akan tetap sama atau relatif sama ya. Itu. Kemudian saudara praktis. Nah, praktis di sini berarti tes itu tidak terlalu mubazir ya. Jadi dia efektif, ya tepat guna dan juga efisien. Termasuk ketika waktu pengerjaannya pun betul-betul efektif ya dan efisien. Nah, begitu. Kemudian saudara, adapun teknik penyusunan tes hasil belajar tersebut bisa kita tinjau dari bentuk soal, itu sebetulnya dapat kita bedakan menjadi dua macam tes. Yang pertama itu tes hasil belajar bentuk uraian, dan yang kedua tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, saudara, ini nanti akan kita bahas ya satu persatu. Untuk teknik pelaksanaan tes hasil belajar, ini sebetulnya dapat kita selenggarakan, baik itu secara tertulis, kemudian juga secara lisan, maupun secara perbuatan. Nah, untuk secara tertulis tentu saja tesnya tes tertulis. Sedangkan secara lisan yang kita lakukan berarti tes juga tes lisan. Begitu juga dengan secara perbuatan, tes yang kita lakukan adalah tes perbuatan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Baik, saudara, kita akan bahas lebih rinci tentang tes hasil belajar bentuk uraian. Saudara, tes uraian, easy test, esai ini ya, esai test ini yang sering kita kenal dengan tes subjektif. Nah, tes uraian ini sebetulnya agak subjektif karena yang menjawabnya siswa kita ya, sehingga ya kalau 40 siswa berarti 40 jawaban yang berbeda begitu, meskipun pada intinya sama. Tidak apa-apa untuk membuat mereka itu ya mampu untuk memberikan ya ide-idenya ya, ide kreatifnya, dan bahkan mereka akan lebih kreatif untuk menuangkan pemikirannya. Baik, saudara, jadi tes uraian ini sebetulnya adalah salah satu jenis tes hasil belajar ya, yang memiliki berbagai karakter seperti berikut. Nah, jadi yang pertama, karakter yang dimiliki tes uraian ini, itu karakteristiknya adalah yang pertama, pertanyaan ataupun perintah yang tentu saja menghendaki jawaban bisa berupa uraian ataupun paparan kalimat ya, yang pada umumnya cukup panjang. Jadi jawabannya pun nanti siswa akan menjawab panjang sekali. Bukan pendek jawabannya. Kalau pendek itu sama saja dengan tes objektif ya. Jadi kalau tes objektif itu seperti yang saya katakan, semua orang akan sama menjawabnya. Misalnya begini, siapa presiden RI saat ini? Nah, misalnya Jokowi gitu. Berarti semuanya akan menjawab Jokowi begitu ya. Kalau menjawab yang lain salah. Nah, tapi kalau pada tes uraian jawabannya sepanjang-panjangnya, sepemahaman siswa tersebut, semakin panjang mereka menjawabnya, sebetulnya kita harapkan itu semakin paham mereka itu terhadap pertanyaan kita. Oleh sebab itu, saudara, jawabannya memang sekehendak hati si ini ya, si testinya ataupun peserta tes tadi. Namun ya mereka akan menjawab seobjektif mungkin begitu, meskipun ya jawabannya subjektif, tapi menjawabnya seobjektif mungkin, maksudnya itu harus masuk akal begitu jawabannya, dan jawabannya pun sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari materi pembelajaran yang kita berikan ataupun yang mereka peroleh dari hasil membaca mereka. Nah, ini sebetulnya penting bagi guru atau si penilai itu nanti ya Anda harus menilai juga secara objektif, ya bahkan Anda harus melihat, tidak boleh kalau menilainya secara subjektif ya, menilai tetap secara objektif. Yang penting
kita lihat mereka itu paham apa tidak begitu, sesuai dengan apa tidak. Yang penting intinya sama, meskipun bahasanya berbeda, tetapi maksudnya sama dengan jawaban yang sebetulnya sudah Anda siapkan, jawaban yang sebenarnya. Namun ya masing-masing mereka akan menjawab dengan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Kemudian saudara, kita lanjutkan, termasuk karakteristik untuk tes uraian ini menuntut kepada testi itu untuk memberikan penjelasan, lalu memberikan komentar ya, memberikan penafsiran, juga membandingkan, bisa jadi membedakan dan sebagainya, sehingga sebetulnya testi itu paham betul terhadap soal yang kita berikan. Nah, ini kan akan membuka potensi yang ada dalam diri siswa itu ya, sehingga mereka itu bisa lebih kreatif, lebih inovatif ya, dan mereka tentu saja akan memberikan apa yang mereka miliki, wawasannya, pengetahuannya ya, pengalamannya sesuai dengan yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian saudara, termasuk karakteristik tes uraian ini adalah bahwa jumlah butir soal itu sendiri pada umumnya terbatas, yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 10 butir. Jadi tidak terlalu banyak kalau tes uraian ini ya. Kalau banyak nanti ya, kalau satu soal itu jawabannya bisa 2 halaman, ayo begitu tebalnya ya. Jadi sebetulnya kalau saya ya cukup 5 soal, tapi jawabannya bisa beberapa halaman. Kalau satu soal itu bisa juga 1 sampai 2 halaman jawabannya ya. Kalau hanya setengah halaman nilainya juga kecil, berarti Anda kurang paham begitu terhadap materi yang sudah kita berikan. Nah, semakin banyak jawabannya, semakin panjang Anda memaparkan ide-ide Anda yang berupa tadi penjelasan, bisa berupa komentar, bisa berupa penafsiran, bisa berupa membandingkan dengan teori-teori yang lain ataupun membedakannya dan sebagainya. Ini akan tambah nilai Anda ya, termasuk memberikan contoh dan sebagainya. Nah, ini akan menambah nilai Anda. Itu ya. Tentu saja begitu juga dengan siswa Anda nanti, dengan panjangnya mereka menjawab pertanyaan esai itu akan menambah nilainya ya. Jangan sampai Anda juga pelit juga begitu. Ya, mereka sudah panjang lebar tetapi nilainya kecil misalnya. Tetapi memang iya juga kalau memang tidak sesuai dengan pertanyaannya, jawabannya, misalnya lain ditanya lain dijawab, ya apa boleh buat. Bisa saja nilainya 0, tetapi ya jangan terlalu juga ya, paling tidak ya 1 misalnya ya. Kemudian saudara, karakteristik yang lain tes uraian ini bisa juga diawali dengan kata-kata misalnya ya, jelaskan, lalu terangkan, uraikan, mengapa, bagaimana. Nah, inilah sebetulnya kata-kata yang mengawali pertanyaan dari tes uraian itu ya. Anda bisa menggunakan kata jelaskan, terangkan, uraikan, mengapa, bagaimana ya. Ya, silakan saja. Apakah misalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara, kita lanjutkan kepada tes hasil belajar bentuk objektif. Kalau tadi tes hasil belajar bentuk uraian, nah berarti Anda juga harus memahami tentang tes hasil belajar bentuk objektif. Saudara, tes objektif sebetulnya yang kita kenal dengan istilah tes jawaban pendek ya, short answer test, itu bisa berupa tes ya atau tidak begitu ya, dan juga tes model baru dari new type test. Ini adalah sebetulnya salah satu jenis tes hasil belajar yang tentu saja terdiri atas butir-butir soal ya, atau items tadi yang dapat dijawab oleh testi, oleh peserta tes tadi dengan jalan mereka memilih salah satu ataupun lebih soal tersebut di antara dan juga jawabannya, maksud saya memilih jawabannya di antara beberapa kemungkinan jawaban ya yang telah dipasangkan
pada masing-masing item tadi, ataupun dengan jalan menuliskan atau mengisikan jawabannya berupa kata-kata, ya tentu saja kata-kata singkat ya, pendek ya, ataupun juga berupa simbol-simbol ya, bisa jadi simbol-simbol tertentu pada tempat ataupun ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Jadi, saudara, butir soal yang sudah kita buat tadi, tentu saja itu kan ada jawaban pilihannya. Nah, disinilah nanti para testi ataupun para peserta tes tadi itu akan memilih salah satu jawaban yang mereka anggap benar ya. Nah, kemudian saudara, ini jenis tes objektif bisa berupa tes objektif untuk benar salah ya, bisa juga berupa tes objektif bentuk menjodohkan, bisa berupa tes objektif bentuk melengkapi, kemudian ada tes objektif bentuk isian, dan juga tes objektif bentuk pilihan ganda. Nah, itu ya. Nah, saudara, ini tentu saja Anda bisa menggunakan salah satu dari jenis tes objektif ini atau Anda menggunakan semuanya begitu. Boleh. Misalnya kalau 50 soal, ada 10 soal objektif benar salah, kemudian 20 soal menjodohkan, misalnya, dan seterusnya ya. Nah, jadi saudara bisa jadi Anda gabung semuanya ada begitu terhadap ada yang pilihan gandanya, ada isiannya, misal isiannya 5 saja misalnya ya. Ada melengkapinya misalnya 5 saja, itu 5 soal atau 10 soal paling banyak ya. Kemudian sisanya tes objektif bentuk pilihan ganda misalnya 10 atau 20 ya. Silahkan saja Anda pilih, yang penting semuanya ini bagus Anda lakukan. Namun saudara, Anda harus bisa untuk mengakomodir semua ya materi yang ada itu bisa masuk, maksudnya itu ke dalam tes objektif ini ya. Apalagi kalau tes objektif bisa banyak peluang kita untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut ya, sehingga siswa itu betul-betul memahami terhadap tes yang kita berikan. Jadi tes yang kita berikan itu kan tes sebetulnya materi, kita akan mengetes materi yang sudah kita berikan tersebut. Ya, baik. Kemudian saudara, ini yang perlu Anda ketahui, sebetulnya ada prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan tes hasil belajar ini. Nah, ini harus Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama, bahwa tes hasil belajar itu harus dapat mengukur sejelas-jelasnya, maksudnya ya, mengukur secara jelas ya hasil belajar ini, learning outcome-nya yang telah kita tetapkan tadi sesuai dengan tujuan instruksionalnya, berarti tujuan pembelajaran ya. Kemudian saudara, butir-butir soal hasil tes hasil belajar ini pun harus merupakan sampel yang representatif dari populasi bahan pengajaran yang telah diajarkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi apa yang kita ajarkan itulah sebetulnya yang kita tes. Jadi semua yang kita ajarkan itu sebaiknya kita tes secara representatif. Jadi terwakili semuanya begitu ya. Nah, kemudian saudara, berikutnya bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar itu harus dibuat bervariasi ya. Jadi jangan monoton. Banyak bentuk soal yang harus Anda sampaikan sehingga nanti siswa juga semangat dalam mengerjakan soal tersebut. Lalu tes hasil belajar itu harus Anda desain sesuai dengan kegunaannya ya, untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Tentu saja ini sangat bermanfaat ya bagi Anda sebagai seorang guru. Jadi tes belajar itu bisa Anda desain dengan sebaik mungkin sehingga Anda bisa memperoleh hasil yang Anda inginkan. Kemudian saudara, tes hasil belajar juga harus memiliki
rehabilitas ya, rehabilitasnya yang tentu saja dapat diandalkan di sini. Jadi pada dasarnya ketika nanti dites kembali atau kepada siapapun kita tes, hasilnya relatif sama ya. Itu tidak jauh berbeda. Lalu tes hasil belajar itu juga di samping harus dapat dijadikan sebagai alat pengukur keberhasilan belajar siswa kita, juga tes ini harus dapat kita jadikan sebagai alat untuk mencari informasi yang tentu saja berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa kita ya, dan juga cara mengajar Anda itu sendiri sebagai seorang guru gitu. Nah, jadi berarti ya tes hasil belajar itu betul-betul dapat memberikan ya informasi yang bisa kita jadikan sebagai umpan balik ya bagi sebagai seorang guru, sehingga nanti hasil belajar siswa bisa kita perbaiki kalau memang hasil belajarnya rendah ya, akan diremedi. Mohon maaf, batuk saudara. Ya, baik. Saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Untuk selanjutnya, saya minta Anda untuk mempelajari materi kita pada hari ini di buku evaluasi pendidikan. Juga Anda bisa mencari materinya di internet ya, di Google yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang teknik penyusunan dan juga pelaksanaan tes hasil belajar ya. Kemudian untuk materi kita pada kesempatan ini, mohon kiranya Anda pahami berkali-kali, bisa berulang-ulang Anda pahami di video pembelajaran ya. Nah, kemudian nanti Anda buat rangkumannya ya. Jadi video pembelajaran ini bisa Anda ikuti berkali-kali sampai paham. Lalu setelah Anda memahami materi ini, Anda buatlah rangkumannya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Lalu Anda sampaikan ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Atau Anda bisa membuatnya di Spada UML, membuat tugas itu di Spada UML. Jadi langsung Anda buat di sana ya. Nah, Anda juga bisa mendapatkan materi ini ya di Spada UML. Silakan saja Anda masuk melalui siakat uml.ac.id. Baik saudara, saya kira itu. Saya yakin Anda pasti bisa. Selamat mengerjakan tugas Anda dan selamat untuk mencari mendapatkan informasi yang lain tentang materi kita pada hari ini, yang tentu saja Anda harus proaktif ya dalam menambah pengetahuan ataupun pengalaman baru di dalam hal ya materi yang baru saja kita bahas. Ya, demikian saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.